Setelah keputusan yang sulit, Zhao Wuling akhirnya membiarkan semua orang percaya membuat pengaturan. Mengangkat tangannya untuk menyeka keringat, Zhao Wuling menghela nafas dalam hatinya. Seperti yang diharapkan dari perintah Lord Light, bahkan tidak ada satu orang tambahan pun. Zhao Wuling merasakan banyak emosi di hatinya. Kali ini, semua orang percaya yang dia bawa ke pilar kuil cahaya memiliki tanggung jawab mereka sendiri. Setiap orang dapat menemukan apa yang harus mereka lakukan. Dan bahkan orang percaya biasa dapat memainkan peran mereka. Tidak banyak orang, hanya menyelesaikan semuanya. Setelah Zhao Wuling menyampaikan perintah, dia merosot di kursi, terengah-engah. Tapi aku lelah. Apakah Lord Light begitu kuat? Dalam hati Zhao Wuling, pemahamannya tentang Qin Yichen disegarkan, dan dia mengubah pikirannya sebelumnya. Ternyata apa yang tidak pernah dia yakini itu nyata, dan tidak ada kontroversi tentang keberadaannya. Sekarang hanya dengan penemuannya bahwa masalah ini telah sepenuhnya ditentukan. Ketika Zhao Wuling menemukan horor Qin Yichen untuk pertama kalinya dari sikap skeptis, dia bahkan lebih terkesan dengan Qin Yichen. Ternyata Lord Light sangat kuat. Aku bahkan tidak bisa merekrut orang tambahan. Jika tidak ada kecelakaan, aku seharusnya bisa menyelesaikan semuanya kali ini, selama pengaturanku sesuai dengan harapan Lord Light. Setelah istirahat sejenak, Zhao Wuling secara pribadi pergi ke dunia luar. Dia juga perlu berpartisipasi dalam aksi malam ini. Saat malam tiba, matahari miring terakhir berjuang untuk jatuh di cakrawala. Pada saat itu, banyak orang tiba-tiba terbang keluar dari kuil penguasa cahaya, seolah-olah belalang yang tak terbatas masuk. Di sebuah kuil yang melekat pada Zeus, seorang lelaki tua yang tampak tua sedang melihat pemandangan di depannya dengan wajah khawatir. Di atas meja, ada banyak hal, banyak di antaranya merupakan sarana untuk terhubung dengan dewa liar lainnya. Pria tua itu mondar-mandir di dalam ruangan, menunggu kabar dari yang lain. Tiba-tiba, suara seseorang datang, dan lelaki tua itu bergegas kembali ke meja. Apakah ada berita? Siapa yang punya berita? Dua suara yang muncul hampir bersamaan membuat lelaki tua itu sedikit malu. Dia melihat pemandangan di depannya, berpikir sejenak, dan akhirnya menggelengkan kepalanya perlahan. Apa yang sedang dilakukan orang-orang ini? Bukankah mereka hanya dewa liar? Mereka bahkan tidak bisa menghadapi ini. Mereka benar-benar peduli pada mereka dengan sia-sia. Mengikuti keluhan lelaki tua itu, tiba-tiba, ada tanggapan dari benda-benda yang tak terhitung jumlahnya di atas meja. Aku juga bingung. Bawahanku bisa berurusan dengan dewa liar. Mengapa mereka tidak bisa menghancurkan kuil tanpa dewa utama? Ini telah tertunda begitu lama, dan masih belum ada berita. Siapa namamu? Gou Chen, yang aku kirim, telah membantai beberapa dewa liar dan sangat kuat. Jangan banyak mengoceh. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada yang mendapat kabar dari bawahannya? Setelah pertanyaan ini, semua orang terdiam. Belum lagi berita, bahkan beberapa candi tidak dapat menemukan posisi penganutnya. Seolah-olah dia benar-benar menghilang dari dunia ini. Tekanan yang tak dapat dijelaskan tiba-tiba menghantam hatiku. Dalam keheningan yang tak terkatakan ini, lelaki tua itu membuka mulutnya, seolah-olah dia menghembuskan napas dari dadanya, dan akhirnya berhasil menahan kata-kata itu ke mulutnya. Butuh kekuatan bos lagi, dan kemudian dia mengucapkan kalimat itu. Tidak akan. Apakah mereka semua hancur? Ketika lelaki tua itu mencoba yang terbaik untuk mengucapkan kalimat ini, semua orang bahkan lebih diam. Tentu saja mereka tahu siapa yang mereka lawan, orang yang bahkan Zeus ingin menangkan. Tetapi sekarang, mereka tidak memiliki kesempatan seperti itu sama sekali. Setelah lelaki tua itu mengucapkan kalimat pertama, setelah mengakui bahwa situasi tercepat akan terjadi, hatinya tiba-tiba menjadi jernih. Sudah setengah hari sejak mereka berangkat, dan sampai sekarang, tidak ada berita yang dikembalikan, dan satu-satunya kemungkinan adalah kehancuran total. Dia juga melihatnya dari jendela barusan. Tidak ada yang aneh dengan kuil penguasa cahaya di luar, dan semuanya tenang dan acuh tak acuh seperti biasanya. Pria tua itu menghela nafas. Jika mereka pergi, bukankah itu merencanakan yang terburuk? Mereka sudah mencobanya sekali, tetapi tidak berhasil. Sejak awal, mereka memiliki tebakan seperti itu, tetapi mereka terlalu percaya diri dengan kekuatan bawahan mereka, yang sepenuhnya menutupi kemungkinan terburuk. Sekarang, saatnya untuk mengajukan pertanyaan penting ini. Pria tua itu menarik napas dalam-dalam dan perlahan-lahan menekan telapak tangannya di atas meja. Kami memiliki hak untuk berasumsi bahwa jika mereka dihancurkan, kemungkinan besar kuil penguasa cahaya telah memperoleh kecerdasan dan informasi kami. Bagaimana kami harus menangani ini? Setelah beberapa pertimbangan yang baik, semua orang akhirnya datang dengan retorika yang layak. Seolah-olah mereka tidak tahu apa yang harus dilakukan. Mereka mengatakan bahwa mereka tidak tahu pergerakan orang-orang ini. Bagaimanapun, mereka juga bawahan Zeus. Karena penguasa cahaya ingin bekerja di bawah Zeus, dia harus mengerti apa yang akan terjadi jika dia menyinggung begitu banyak dari mereka. Orang tua itu sekali lagi mengkonfirmasi kata-katanya dengan semua orang,
dan kemudian menghela nafas. Saya tidak menyangka bahwa tulang lama saya akan berkurang ke titik di mana saya harus mengandalkan kebohongan untuk bertahan hidup. Pria tua itu menggelengkan kepalanya dan menghela nafas. Tapi di matanya, jelas tidak ada banyak emosi, bahkan sedikit penyesalan. Dia hanya membenci kuil penguasa cahaya terlalu kuat, dan orang-orang di tangannya terlalu lemah. Saya hanya membenci Lord of Light ini, yang seharusnya tidak muncul saat ini dan mencuri pusat perhatian mereka. Setelah beberapa keyakinan, semua orang berencana untuk mempersiapkan secara individu untuk menghadapi kecaman dari kuil penguasa cahaya. Tepat ketika lelaki tua itu berhenti berbicara dan hampir sepenuhnya menghapus media transmisi suara di atas meja, dia ragu-ragu sejenak. Untuk menghancurkan hal-hal ini adalah untuk benar-benar menghapus bukti. Tapi sekarang, membunuh bukti berarti hubungannya dengan orang lain akan menjadi sangat rapuh. Setelah ragu-ragu, lelaki tua itu masih memilih untuk memberi hadiah dan mendapatkan cincin penyimpanan. Namun, dia baru saja meletakkan benda terakhir di cincin penyimpanan, dan tiba-tiba ada hawa dingin di tangannya. Orang tua itu sedikit terkejut, dan tangan kirinya terbanting ke sisi kanannya. WHO. Ledakan. Dengan raungan, meja dan kursi di ruangan itu telah terbalik berkali-kali. Gelombang udara menyapu, dan segala sesuatu di sekitarnya tampak terbalik oleh gelombang udara. Tetapi ketika gelombang udara mencapai sudut, akhirnya, gelombang udara berhenti. Mata lelaki tua itu menyipit. Ada banyak orang yang bisa menghentikan gelombang turbulennya, tapi hanya sedikit orang yang bisa menyelesaikan serangannya dengan begitu mudah. Dan kemunculan musuh yang begitu kuat pasti menjadi bahaya yang tidak bisa dia hadapi sendirian. Kamu siapa?